you see what I see? Jangan lupa untuk subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya sebagai bentuk dukungan kamu. Do you see what I see? Yakin gak mau dapetin t-shirt spesial kontributor keren ini? Selain cerita kamu bisa didengarkan oleh jutaan telinga, kamu juga bisa dapetin t-shirt keren ini hanya dengan mengirimkan cerita pengalaman horor kamu ke email podcast.ceritahoror@gmail.com. Kami tunggu. Badannya dilumuri lumpur dan penuh darah. Gue langsung teriak. Do you see what I see? Kembali menyuguhkan sesuatu yang membuat rasa takutmu bergejolak. Sesuatu yang berbeda, kelam, gelap, dan lebih mencekam. Yang tak terlihat. Eksklusif hanya di Spotify. Ya jadi halo teman-teman Do You See What I See. Gue akhirnya ke channel ini lagi setelah setahun ya kurang lebih ya. Dimana ada pengalaman horor lagi sih. Jadi waktu itu gue sama tim RJ5 lagi jalan-jalan ke Gunung Papandayan. Nah ceritanya sendiri sebenarnya emang kita kan karena bikin konten terus ya kan pusing tuh ya. Pengen refreshing lah. Nah hingga akhirnya kita memutuskan tuh di hari Sabtu udahlah kita naik Gunung Papandayan aja yang deket. Karena memang ada janji juga di kota Garut ya sama orang buat ketemuan saat itu. Nah setelahnya udah ada gua, Ivan sama Jero tuh yang mau ikut pendakian. Cuman kan gue mikir lagi dong, sepi amat ya kok cuma 3 orang gitu kan. Nah gue coba ngajak nih namanya Mr. X. Nah si Mr. X ini udah mau ikut tuh pada saat itu. Nah setelahnya udah min berapa ya? Min 3 apa min 2 gitu. Tiba-tiba Mr. X ini gak jadi. Katanya gak dibolehin sama ibunya. Karena emang dia tuh belum pernah mendaki gunung lah. Ya udah gue gak bisa ngomong apa-apa. Jadilah tinggal gue bertiga lagi. Nah di H-1 atau H-2 gue ajak tuh si bekas. Gue ajak tuh narasumber gue dulu. Si Cici yang emang suka naik gunung. Nah tiba-tiba dia mau tuh mengiyakan ajakan gue. Jadilah saat itu gue berempat tuh. Ya udahlah gue pikir-pikir daripada bertiga doang kan mending berempat lah. Nah di H-1 mobil gue itu belum ke bengkel. Jadinya besok paginya gue bilang sama Jero, Jer ke bengkel dulu kali ya. Soalnya gue gak pede nih minggu lalu mobil gue baru ada yang diganti. Sama ke bengkel rutin tuh belum lah, udah 5 bulanan kalau gak salah. Nah si Jerome itu bilang, kalau lu ke bengkel dulu yang ada kita nyampe gunung itu malam. Kata dia, lu mau daki malam. Sedangkan kan repot lah, enakan pagi gitu. Jadi bisa main-main lebih lama di gunungnya gitu kan. Karena Jerome ini hari Senin itu dia harus masuk kerja lagi. Jadi mau gak mau ya cuman 2 hari 1 malam. Nah gue pikir-pikir lagi tuh kan gimana nih. Masa gak ke bengkel dulu sih. Toh kan perjalanan cukup jauh juga, gue ngeri agak riskan lah. Ngeri bahayanya sama ngeri mobil gue jebol aja sih pada saat itu. Ya udah, cuman di situ gue dapet info nih. Kalau si Jerome itu ternyata sudah menyiapkan semuanya di malam itu gitu loh. Jadi gue gak enak dong. Wah dia udah nyiapin semuanya ya. Peralatan dia udah bawa segala macem. Nah si Cici ternyata besokannya itu dia harusnya udah naik gunung apa gitu. Di cancel sama dia gara-gara pengen jalan sama RJ5. Ya udahlah akhirnya gue yang ngalah tuh. Udah deh gak apa-apa mobil gue. Nah pas paginya udah subuh nih. Gue ambil mobil tuh di kantor RJL ya. Nah di situ jadi di sebelah kantor RJL itu rumahnya si Mr. X. Ternyata dia abis subuh lagi pakai sarung sama minum teh poci. Terus kan gue tanya kan, weh lagi minum teh lu? Ayolah sini ikut naik gunung kata dia. Wah gara-gara ngelihat lu nih gue jadi ngiler nih kata dia gitu kan. Lu minta izin deh sama ibu gue, masalahnya gue gak boleh sama ibu gue kata dia. Yaudah akhirnya gue minta izin tuh. Di luar dugaan sama ibunya boleh. Langsung tuh Mr. X siap-siap deh. Nah akhirnya agak ngaret tuh.
Karena nunggu Mr. X siap-siap, terus si Cici juga belum datang, akhirnya itu baru jalan jam 8 pagi. Yang harusnya itu jam 6 malam tuh kita udah jalan ya. Akhirnya singkat cerita, kita udah di tengah perjalanan. Di situ yang gue takutin muncul. Bukan setan ya, mobil gue mulai ndut-ndutan tuh. Dert. Wah mampus nih. Masalahnya kan perjalanan masih jauh kan. Dan belum nyampe daerah pegunungan juga, masih di tol Cipularang. Jadilah tuh kita jalan di bahu jalan dengan kecepatan cuma 60 km tuh kalau gak salah. Sambil di belakang si Jero itu nyari-nyari bengkel terdekat ya. Masalahnya juga kan susah ini hari libur gitu. Hingga akhirnya dapat satu bengkel, kita keluar tuh di tol mana gitu lupa gue. Nah pas sampai bengkel itu ternyata spare part yang gue cari nggak ada. Akhirnya jalan lagi tuh ke kota Bandung, di mana di situ satu-satunya bengkel resmi dari mobil gue yang buka di hari libur. Jalan kita dengan kecepatan pelan ya. Akhirnya sampai di bengkel. Nah untungnya bisa. Tapi bengkel itu bilang mungkin sekitar 3 jam ya itu mobil baru beres. Wah ini makin siang aja nih ke gunung jam berapa gitu kan. Sementara kita juga gak ada persiapan buat mendaki malam hari kan. Yang bawa headlamp tuh cuman berapa 2 ya kalau gak salah ya. Nah pas mobil gue tuh udah ditaruh di bengkel, di situ gue makan dulu sama yang lain karena udah lapar kan, udah sekitar jam 12 siang lah. Nah kita diskusi deh tuh, kira-kira mau lanjut jalan apa gimana? Karena kan banyak yang harus kerja nih di hari Seninnya nih. Nah di situ akhirnya si Jerome bilang kemungkinan kita baru sampai gunung itu sekitar maghrib ya, kalau jam 3 itu mobil gue baru bener kan. Ya udah akhirnya karena yang lain juga udah pada perjuangan juga kan. Ya udahlah. Nah pas makan itu di situ kita diskusi tuh, si Jero bilang kalau misalnya mobil itu baru jam 3 siang jalan, ya mau gak mau nyampe di Gunung Papandayan itu baru maghrib kita mendaki malam hari. Yang pasti juga sepi karena kan itu ya. Sorry jadi tadi gue lupa ya. Jadi sebenarnya jalannya itu hari Minggu. Nah Senin itu si Jeronya cuti. Nah jadi kalau sampai telat sehari di hari Selasa si Jeronya itu udah nggak bisa cutinya. Jadi dia cuma cuti sehari doang. Nah di situ yang bikin galaunya ya. Hingga akhirnya si Jero mutusin udahlah kita tetap nanjak aja. Daki malam nenda ya hari Seninnya tetap pulang. Nah di situ juga kita ada pikiran pasti kan sepi banget nih mendaki gunung di hari Minggu malam gitu kan. Tapi ya udahlah jalan aja. Dan di luar dugaan itu jam 2 udah ditelepon mobilnya selesai. Keren banget sih bengkel resminya itu. Bener-bener bikin waktu jadi lebih efisien buat gua sama yang lain. Yaudah akhirnya kita jalan tuh ke gunung. Nah sampai di pegunungan itu ya udah gelap, maghrib agak lebih sedikit kalau gak salah. Nah temen gue ini si Mr. X emang orangnya rada-rada, dimana dia itu di mobil kan kiri kanan tuh udah bener-bener gelap ya, bener-bener hutan lah, daerah pegunungan gitu kan. Nah di situ dia nyalain IG story, dia bilang tuh kali aja ada kuntilanak masuk nih ke kamera, dia bilang kayak gitu kan. Nah si Cici yang emang mungkin dia agak sensitif ya, cukup marah dia di situ kan. Bang lu kalau ngomong jangan sembarangan ngapa, kata dia. Oh iya sorry Ci kata si Mr. X itu. Emang Mr. X ini dulu sering jalan juga sama gua. Ketika di Nusa Penida dia juga begitu maghrib buka story IG terus dia bilang mana kuntilanak gitu. Karena memang sebenarnya orangnya tuh memang gak takut setan ya. Mungkin dia juga bercanda gitu. Kalau disamperin beneran juga gue gak tahu sih dia lari apa gimana kan. Nah akhirnya ketika kita udah nyampe base camp, di situ kita simaksi dulu, terus juga ngasih kartu kesehatan ya. Barulah tuh kita packing, makan dulu, barulah tuh kita berangkat. Sekitar jam 7 apa jam 8 gitu gue lupa. Nah di situ kebetulan ada Wak Dedi, di mana dia memang orang Papandayan
yang pengen lagi ke gunung. Nah di situ jadi gue agak lebih tenang lah karena kan ada orang situ yang nemenin kita daki malam hari. Nah setelah itu pendakian pun dimulai. Awalnya tuh ya biasa-biasa aja mendaki gunung di malam hari, justru seru. Gue nggak ngerasa sama sekali serem. Hingga di tengah jalan itu si Cici tuh tiba-tiba muntah-muntah dia. Entah kenapa perasaan gue tuh bilang, wah ini jangan-jangan si Cici lihat setan gitu kan. Gue nggak ada curiga si Cici sakit apa gimana gitu karena gue tahu cerita horornya si Cici gitu kan. Tapi gue masih nggak mau nanya di situ. Nah di situ ternyata si Cici itu ngeliat ada cewek rambutnya panjang dengan pakai baju putih tapi dia nggak lihat mukanya. Nah Wak Dedi itu ngomong ke Cici, udah Ci biarin aja jangan dihirauin gitu. Nah mungkin Wak Dedi ini bisa ngeliat juga apa yang dilihat Cici pada saat itu ya. Nah sebenarnya cerita ini tuh diceritain di bawah tapi gue alurnya maju aja. Akhirnya setelah Cici istirahat kita jalan lagi. Nah pas sampai di hutan mati itu, Wak Dedi yang tadi bercanda-bercanda sama kita tuh tiba-tiba ngingetin gitu loh. Pokoknya kalau udah di hutan mati agak hati-hati ya gitu. Nah gue kan bingung ya, kenapa nih kok dia ngomong kayak gitu kan. Dan gue juga emang pernah dengar katanya di situ emang banyak kejadian-kejadian horor ya di hutan mati. Tapi untungnya pas gue nyampe gue permisi assalamualaikum segala macam gak ada masalah apa-apa sih. Justru kita istirahat di situ cukup lama ya di hutan mati ya. Nah setelah dari hutan mati itu kita ketemu bunga Edelweiss ya, dimana emang indah banget bunga itu. Karena emang gak boleh metik jadi kita cuma bisa megang-megang doang pada saat itu. Lanjut lagi akhirnya sampai warung tuh hampir tengah malam ya. Nah untungnya pada saat itu orang warung itu ngasih api unggun jadi bener-bener anget sambil kita makan minum susu jahe gue kalau gak salah. Nah setelahnya kita pun diriin tenda gak jauh dari warung. Lumayan sih 5 menitan lah. Dimana tenda pada malam itu tuh sepi banget. Nah kita memisah. Ada di pondok tenda kita. Bikin tenda. Nah di sini nih kejadian horor terjadi lagi nih. Pas udah mau tidur. Si Mr. X ini maksa-maksa nanya Cici. Karena dia kayaknya tuh dengar Cici ngomong sama si Ivan. Kalau dia ngeliat setan gitu kan. Lu lihat setan apa kata Mr. X gitu kan. Udah bang nanti aja gue ceritain di bawah. Wah lu bikin gue penasaran nih kata dia. Ceritain aja lu ketemu setan apa gue pengen tahu kata dia gitu kan. Mancing-mancing setan gitu kan. Nah dalam hati gue emang ini Mr. X banget nih. Kalau urusan setan-setan gini penasaran bener dia pengen tahu gitu kan. Tapi Cici gak jawab. Hingga akhirnya kita tidur semua tuh. Sekitar mau jam 2 tuh kalau gak salah. Nah pas lagi orang-orang udah pada tidur, gue kan orangnya susah tidur ya kalau di tempat baru. Gue jadi pasang headset dan gue udah download video tuh di YouTube. Jadi gue tonton video aja sampai gue ngantuk. Di tengah-tengah lagi nonton video dan heningnya, di situ Mr. X tiba-tiba kebangun dia teriak-teriak tuh. Woi tolong kata dia gitu kan. Tolong kata dia. Dia langsung mau buka resleting tenda gitu loh. Woi kenapa nih orang, gue kan yang di sebelahnya tuh panik gitu kan. Akhirnya gue bangunin tuh si Jero yang emang udah paling pengalaman lah naik gunung. Jer bangun Jer, kenapa nih orang nih gitu kan. Ternyata dia bilang dia tuh sesak napas gitu. Gue gak bisa napas. Hingga akhirnya 5 menit 10 menit dia bisa napas. Tiba-tiba dia ngomong ngaco juga menurut gue. Gila nih setan di sini kata dia. Gue gak bisa napas, dada gue ditekan kata dia. Gue dulu pernah juga nih di pom bensin angker kata dia. Bekas pabrik tua kata dia. Disengin juga gue sama jin kata dia. Nah di situ anak-anak pada bangun dong. Pada bingung, kenapa nih orang gitu kan? Apa karena dia tadi nyari-nyari kuntilanak, jadi digodain gitu kan? Kita nggak ngerti semua kan? Di situ tapi gue bilang, perasaan lu aja kali lagi tidur tadi kan lu, mimpi kali, ngigo apa gimana? Enggak, gini sumpah tadi ada yang neken dada gue, dia bilang kayak gitu kan? Ya udahlah, gue coba nggak ngomongin horor ya karena kan masih malam ya. Dan juga tenda kita kan sepi banget, memang pendaki pada saat itu. Ya udah akhirnya udah tenang, nyoba pada tidur lagi. Gue lagi nonton video lagi pasang headset tuh. Sekitar 15 menit tenang. Suasana udah sepi pegunungan ya khas. Tiba-tiba dia teriak-teriak lagi. Wah gila kata dia kan. Lah gue bingung lagi dong. Gue buka lagi tuh headset. Tadi ada yang nyolek gue. Jadi kan ini punggungnya dia nih. Nah, ini kan dia duduk di pinggir ya. Ini tenda nih. Jadi dari luar tenda ada yang nyolek dia gitu loh. Kayak nyakar gitu loh.
Di situ dia teriak-teriak, gila gue dicolek dari luar tenda kata dia. Wah ini apalagi nih orang, ada-ada aja deh gue bilang kan. Karena selama ini gue kenal dia tuh berani gitu loh. Pernah juga dia dengar suara kuntilanak, itu disamperin ke tempat kuntilanaknya gitu. Ini kok kenapa dia takut gitu kan, gue bingung juga gitu. Apa karena dia pertama kali naik gunung apa gimana, gue gak ngerti kan. Hingga akhirnya gue minta tuker aja tuh sama Jero. Jadi lu tidur sebelah Mr. X aja dah, gue di sampingnya dia. Gak ada yang mau. Fan lu sebelah dia gak ada yang mau. Cici lu sebelah dia gak ada yang mau. Karena tahu yang digangguin setan si Mr. X kan. Wah kampret juga nih gue bilang, gue sebelah dia lagi kan. Yaudah akhirnya di situ gue coba baca doa, tenang-tenang. Dan di saat itu gue juga ngajak dia sih sebenarnya, daripada dia digangguin setan mulu kan. Udah kita ke warung aja ngopi dah, mau gak lu? Gue bilang kayak gitu kan. Nah di situ si Mr. X gak mau karena emang dia kayaknya mau tidur juga deh. Dan kalau kata Jero, warungnya itu udah tutup, nanti lu malah ketemu warung setan kata dia kan. Lebih fatal lagi. Ya juga sih gue bilang. Ya udahlah, akhirnya kita tidur semua. Pas 5 menit lagi santai, gue denger video si Mr. X ini neracau lagi. Gue buka ini dong headset. Di situ dia bilang, "Bang, beli satenya 100 tusuk, Bang." Wih, kenapa lu? Gue bilang. Itu kali aja setan di luar jual sate kan. Udah digangguin setan masih dilawakin sama dia nih gue bilang kan. Di situ Cici juga udah shock kali ya. Ini ada kok orang kayak begini kata dia ya, udah diganggu masih aja mau beli sate gitu kan. Hingga akhirnya udah dia nggak ngoceh-ngoceh lagi, nggak jelas. Gue tidur tuh, ketiduran. Nah sekitar jam 5:30 dia bangunin gue tuh. "Weh bangun mau ke warung gak lu?" kata dia. "Gue baru tidur nih sejam, kenapa lu ngajak ke warung?" gue bilang. "Dari tadi gue ajakin gak mau." Akhirnya gue ketiduran lagi tuh. Dan baru bangun 7:30 itu gue aduh buset, belum sholat subuh kan. Akhirnya gue sholat subuh dulu tuh telat 7:30. Nah di sini nih lucunya nih. Gue nyari-nyari kan Mr. X kemana nih. Ternyata dia lagi mandi dong di gunung. Yang mana si temen gue itu Jero aja udah 20-an kali ke gunung ya, gak pernah mandi loh. Ini dia baru sekali ke gunung mandi loh subuh-subuh, keren banget nih orang. Dan di situ dia bener-bener ya, pas dia dateng tuh tubuhnya tuh kayak keluar asap gitu. Anjir gue bilang lu keren banget bro, gue bilang kayak Avengers. Nah udah di situ dia cerita deh apa yang dia alamin semalam, tapi ya udah ketawa-ketawa gitu. Tapi Cici ini juga belum cerita dia ngalamin apa sebenarnya. Ya udah akhirnya gue sama Ivan ngambil footage karena emang tujuan gue tuh bikin vlog gitu kan. Pakai drone terbangin. Nah di sini ada tragedi di mana tiba-tiba drone-nya itu kehilangan arah. Jadi dia tuh mantul-mantul ke tanah gitu loh, ke batu. Pak, pak, pak. Nah si Ivan lari itu, gue agak late respon ya. Dia lari, mau dibalikin gitu tadinya drone-nya kan. Akhirnya tangannya tuh kena baling-baling tuh kenceng. Gue nyampe, drone-nya udah berhenti. Tangannya dia robek, banyak banget darah gitu loh. Dan di drone itu kameranya tuh darah semua penuh. Wah gue merinding dong. Langsung gue selamatin dia, gue bawa lagi ke tenda. Di situ dikasih air dulu, dibersihin. Tapi gue nggak bawa betadine. Ini mungkin pelajaran juga buat kalian. Harus bawa betadine dan alat P3K. Untungnya di situ ada pos keamanan di mana gue minta betadine pada saat itu. Itu lukanya dalam cukup parah. Di situ lagi-lagi kita bingung karena si Ivan ini kan kameramen. Kalau misalnya kita berangkat ke puncak ninggalin dia, nanti nggak ada yang kamerain gitu kan? Ya gue bisa-bisa aja sih, tapi mungkin footage-nya nggak sebagus si Ivan gitu. Ya udah akhirnya kita putusin tunggu si Ivan istirahat dulu, dia sampai ketiduran ya, saking nahan rasa sakitnya itu. Nah kita masak-masak di situ. Singkat cerita jam 10 si Ivan udah agak enakan, jam 10 apa jam 11 ya. Kita langsung berangkat ke puncak. Di situ mengandalkan si Jero ya, karena emang dia udah pernah ke Gunung Papandayan ini tahun 2015. Kita coba naik ke atas, tapi nggak nemu-nemu, jalan buntu gitu. Akhirnya puter balik, coba lagi ke atas, jalan buntu, puter balik lagi, sampai akhirnya kita turun lagi. Nah pas turun itu si Jerome ketemu sama rombongan ya. Nah rombongan itu bilang, "Bang kalau ke puncak Papandayan sekarang harus sama guide. Kalau nggak bakal nemu karena nggak ada pelangnya," kata dia. Oh gitu, ya udah deh. Akhirnya di situ kita diskusi lagi. Mau nyoba ke puncak apa langsung balik aja nih, karena kan udah mau siang gitu kan. Tapi yang lain juga pada bilang udah ke puncak aja nanggung nih. Ya udah akhirnya kita nyari-nyari tuh puncak di mana. Lewat lagi hutan mati.
coba naik ke atas tuh sampai ada yang sangat vertikal ya, itu kita naikin ternyata buntu dan nggak nemu juga tuh puncaknya di mana. Sampai akhirnya udah siang banget itu ya, jam berapa ya? Jam 2 apa jam 3 ya? Udah jam 3 nggak nemu puncaknya di mana kan. Buset nih, pulang malam lagi nih. Ya udah deh, akhirnya pas itu kita putusin buat balik. Nah, lagi-lagi di situ Mr. X. Jadi kayak ada mirip-mirip ayunan ya, tapi ayunan secara alami di hutan. Lagi-lagi tuh dia bilang, "Wah, ini tempat jangan-jangan bekas didudukin kuntilanak," kata dia kan. Emang bocah ada-ada aja, gue bilang omongannya kan. Si Cici di situ bilang lagi, "Bang, aduh jangan ngomong-ngomong kayak gitu," kata dia kan. Udah akhirnya kita balik lagi ke tenda, di situ packing-packing, beres-beres. Kita pun berangkat turun itu habis sholat asar ya. Sekitar jam 4:30 ya kalau nggak salah ya. 4:30. Sekitar 4:30 tuh kita turun. Nah, pas dalam perjalanan turun ini gak ada masalah apa-apa sebenarnya, normal-normal aja. Hingga akhirnya pas udah mau nyampe base camp itu udah lewat maghrib. Sekitar jam berapa ya? Base camp tuh. Sekitar jam 7 kita mau nyampe base camp. Nah itu kan lagi-lagi kiri kanannya tuh hutan. Dan itu ada bangku gitu loh. Lagi-lagi si kampret ini, si Mr. X tiba-tiba bilang, "Wah, di sini nih sarangnya kuntilanak," kata dia gitu kan. Emang nih orang ada-ada aja dalam hati gue. Ini kan udah mau turun gitu kan, kenapa lu masih nyari-nyari kuntilanak gitu loh. Hingga akhirnya nggak lama di situ, nggak tahu ya, gue tuh sebelah kanan. Jadi ini Mr. X bilang nih ada tempat duduk sarangnya kuntilanak. Sekitar 10 meter lah ada bangku lagi. Nah di situ gue lihat ada cewek pakai baju putih tuh duduk, rambutnya panjang gitu loh. Nah cuman gue lihat dari ekor mata ya. Nah ketika gue lihat kayak begitu, gue nggak mau lihat lagi kan, gue langsung lihat ke depan tuh. Wah si bangke nih manggil-manggil kuntilanak. Gue jadi lihat nih, dalam hati gue mikir gitu. Gue ketawa-tawa aja tapi gue nggak ada feeling serem sama sekali ya. Nah seremnya itu justru pas kita udah nyampe base camp. Di situ mungkin anak-anak mikir ya kalau udah nyampe base camp tuh udah aman gitu, tapi ternyata enggak. Nah pas kita lagi makan itu di base camp, tiba-tiba aja kan lagi pada cerita tuh kejadian-kejadian horor yang dialamin sama kita semua kan. Si Cici cerita dia ngelihat setan yang pas dia muntah-muntah. Si Sarip juga cerita lagi tuh yang dia di tenda. Nah gue juga cerita tadi yang gue alamin lihat kuntilanak tadi. Nah pas lagi cerita-cerita horor gitu, lampu di rumah makan itu tiba-tiba kelap-kelip. Sampai akhirnya mati. Bum. Wah kok mati nih? Akhirnya kita yang lagi cerita horor pada diem semua kan. Wah gila-gila kok bisa mati nih. Ditambah angin tuh kenceng banget gitu loh. Nggak tahu kenapa di base camp anginnya lebih kenceng daripada di atas pas turun. Hingga akhirnya anak-anak pada masuk semua, bayar ke dalam kan. Nah disitulah. Jadi di depan gue itu yang kantin buka, ada kantin yang tutup. Di situ lagi-lagi gue lihat ada cewek pakai baju putih, rambutnya panjang. Lah ini yang tadi gue lihat. Gue langsung kabur lagi kan ke tempat bayar anak-anak gitu. Pas anak-anak bayar di situ gue pada nanya, "Bu ini mati emang sering apa gimana?" "Nggak tahu mas, ini baru sekarang, ada gangguan apa nggak ngerti juga kita." Dia bilang kayak gitu. Ah buset deh, gue bilang udah deh langsung balik aja, langsung balik, gue bilang kayak gitu kan. Nah akhirnya kita mau balik, nah tapi di situ si Ivan ternyata kan yang luka-luka tuh harus dikasih ya semacam obat gitulah karena darahnya itu masih ngucur terus pada saat itu. Nah jadilah kita berhenti tuh di pos keamanan dulu sebelum pulang. Nah pas lagi di pos keamanan itu, gue masuk kamar mandi kan, gue masuk kamar mandi nyala. Nah nggak lama 5 menit si Ivan masuk tuh. Pas dia masuk lampunya mati. Akhirnya dia nggak jadi ganti baju di situ. Nah si Cici itu kan orangnya sensitif. Ternyata tiba-tiba dia nyuruh si Ivan, Van, kamar mandi yang tadi tutup aja pintunya. Wah dalam hati gue jangan-jangan dilihat setan lagi nih. Nah setelah itu akhirnya si Mr. X ini ngajakin sholat isya. Aduh nih lagi pada lihat setan malah ngajakin sholat isya, di mana musolanya itu balik lagi ke tempat yang tadi gue lihat awal kuntilanak tuh, deket akhir base camp. Udah gue nanti aja dibawa di pom bensin, gue bilang kayak gitu kan. Dan yang lain juga gak ada yang mau diajak sholat gitu loh. Akhirnya di jalan sendiri tuh.
Udah gue sendiri aja dah, kata dia. Dia ini belum tahu kalau kita lagi ngeliat setan kali ya. Hingga akhirnya dia gak lama balik lagi tuh setelah sholat. Gila serem banget kata dia. Gue lagi sholat kata dia. Tiba-tiba pintu bak kata dia. Sekali gue kaget gitu kan. 2 kali tiba-tiba bak. Udah akhirnya gue cepetin aja bacaan gue kata dia. Dan dia bilang iman gue juga kayaknya masih belum gede deh kata dia. Di situ gue kan udah bilang di bawah aja. Gue bilang nanti pom bensin kita sholat jamaah. Gue bilang lu teka bener gue bilangin kata dia. Gue nggak tahu kata dia. Tapi di situ gue belum cerita ya kalau anak-anak ini lagi pada lihat setan. Nah si Cici kenapa dia minta suruh tutup kamar mandi? Di situ dia ngeliat cewek pakai rambut panjang baju putih tadi, tapi mukanya itu ditunjukin sekarang katanya berdarah-darah. Gue nggak tahu ya ini apa setan yang sama yang gue lihat di awal tadi tuh pas pulang sama Cici gue gak ngerti deh. Tapi sih ciri-cirinya sama, cuman gue ngeliat mukanya gitu. Hingga akhirnya kita turun, si Mr. X yang bawa mobil. Karena emang bensin tuh udah banget ya. Dan dia bilang, dia janji pokoknya gue bakal bawa nih mobil sampai ke pom bensin. Gue ngerti gimana caranya, emang dia anak jago mobil sih gue bilang. Nah pas turun itu suasana bener-bener ngeri banget. Gak ngerti kenapa. Sehingga akhirnya di tengah perjalanan mobil gue tiba-tiba bunyi. Nah di situ langsung pada diem kan. Langsung di rem gitu kan. Suara apa nih? Kita mikirnya itu jangan-jangan ada ranting yang ikut. Atau ada alat apa yang nyangkut gitu kan. Dan itu kiri kanan gelap. Gak ada apa-apa. Pohon semua. Pohon-pohon gede. Gue merinding banget di situ. Nah yang di kanan itu si Mr. X kan sama si Ivan nih di kanan. Gue kan di tengah nih. Jadi oh iya posisi duduknya Mr. X depan. Si Jero depan. Si Cici di pinggir kiri. Tengahnya gue si Ivan di kanan. Si Ivan keluar tuh sama Mr. X. Ternyata ada ranting nyangkut di mobil. Kok bisa-bisanya gitu kan. Hingga akhirnya di sangkutnya tuh di apa? Hingga akhirnya rantingnya tuh dijauhin dari mobil supaya nggak nyangkut. Di situ Cici tiba-tiba bilang, bang rokoknya tolong matiin aja. Jadi Mr. X tuh lagi nyetir sambil ngerokok ya. Ah gue ngantuk nih kata Mr. X. Nanti nyetirnya gimana kalau gue ngerokok? Dia bilang kayak gitu kan. Ya udah di situ gue lihat si Cici ini udah mulai aneh megang-megang gue kan. Bang kata dia. Ya udah lu merem aja gue bilang. Kalau ada setan jangan dilihat gue bilang kayak gitu kan. Nah hingga akhirnya si Cici tuh teriak gitu loh. Wah gitu kan. Weh kenapa nih orang? Gue dalam hati kenapa nih orang ya? Aneh bener gue bilang. Nah tiba-tiba abis dia teriak itu si Cici diem doang. Gue udah ngerasa sih perubahan dia tuh abis dia teriak gitu loh. Tapi kita terus jalan sampai pom bensin. Nah di pom bensin itu si Cici gak mau turun di mobil doang. Terus gue bilang kan, Ci turun Ci. Tapi mata dia malah melotot ke arah gue. Nih melototnya kayak gini nih. Serem ya. Bentar nih yang benar melototnya kayak gini. Gak tahu dia tuh kayak gimana ya, kayak mau makan gue gitu loh. Wah nih orang kenapa ya gue bilang. Ayo kita sholat dulu biar lu gak ngerasa serem lagi. Ini kan ada musola gue bilang. Yaudah akhirnya dia diem duduk. Dia wudhu tuh. Gue sama Ivan sama si Jero wudhu. Dia masuk ke musola. Gue sholat. Pas gue sholat itu gue udah baca-baca Anas, Al-Falaq, Al-Ikhlas. Gue baca sengaja. Biar maksud gue kalau ada yang ikut si Cici hilang lah setannya. Nah setelah udah sholat dia duduk lagi tuh di depan musola pom bensin. Diem doang lagi-lagi. Itu aja ngomong apa? Diajak ngomong tuh gak mau ngomong. Tapi dia melotot dan yang bikin serem. Ini kan ada si Ivan, ada Jero, ada si Mr. X ya. Melototnya ke arah gue doang. Weh kenapa nih orang, gue bilang salah apa gue ya? Hingga akhirnya tiba-tiba kan itu udah ada masuk sinyal ya. Tadi kan belum ya. Tiba-tiba ada notif Facebook gue. Si Mr. X ulang tahun hari itu. Wah lu ulang tahun ya gue bilang. Iya sob kata dia. Wah selamat lu ya gue bilang. Gue selamat. Si Cici gak ngasih selamat, diem doang. Si Mr. X bilang, woi Ci lu gak ngasih selamat buat gue.
ngambek lu ya gara-gara tadi gue ngerokok gak mau nutup kaca gitu. Diem doang dikacangin. Nah akhirnya gue ngomong sama Mr. X. Sini dah lu, gue bilang. Itu dia kesurupan kali, gue bilang gitu kan. Lu jangan ngaco, kata dia. Biasa cewek tuh pemain sandiwara, dia bilang ngambek itu pasti sama gue tadi. Nah Mr. X bilang kayak gitu. Ah lu gak percaya sama gue. Nah akhirnya kita masih duduk tuh sekitar 5 menit. Tiba-tiba si Cici bilang sama si Jero. Itu di dalam mobil ada cewek lagi duduk, dia bilang kayak gitu kan. Cewek mana, gue bilang, orang kita kan cowok semua, ceweknya dia doang kan. Wah bener nih, kesambet nih dalam hati gue kan. Gue panggil lagi Mr. X. Sini lu, gue bilang. Itu kesambet, kata dia. Si Mr. X tau gak lu ngomong apa? Lu gak percaya sama gue, kata dia. Itu si Cici jago banget main acting, kata dia. Itu dia lagi ngambek, kata dia, bukan kesambet, kata dia. Wah susah nih Mr. X gue ngomongin ya. Maksud gue kan dibaca-bacain doa gitu ya. Udahlah akhirnya kita turun tuh. Nah pas turun itu di mobil, kali ini gue yang nyetir ya. Si Mr. X itu ada di belakang tuh, sengaja gue taruh Mr. X di belakang. Nah si Ivan itu bener-bener gak nyaman dan kita kan perjalanan tuh udah malam ya turun ya. Kiri kanan juga gelap gitu loh di perjalanan itu ya. Si Ivan itu ngerasa kaki kanannya itu yang sebelah nama Cici dia merinding. Dan si Cici itu bolak-balik melotot ke arah gue doang. Dan sesekali itu dia lihat ke belakang gitu. Di belakang ada siapa sih? Dia bilang kayak gitu. Jadi dia tuh ngomong yang dia mau aja. Kita tanya gak dijawab. Dan itu dia lihat ke belakang gitu ngomong itu. Ternyata cukup sering juga ya. Berapa? 10 kali ya. Ada siapa sih di belakang? Lah gak ada siapa-siapa kan. Kalau kata si Ivan kan. Hingga akhirnya si Ivan udah ngerasa gak nyaman ya. Dia juga ngerasa auranya tuh panas banget saat itu. Hingga akhirnya dia minta tolong tuh sama si Mr. X. Tolong dong lu bacain doa nih. Kayaknya dia kesurupan nih gitu kan. Nah di situ gua mikir. Yaudah kita berhenti dulu dah. Kita urusin nih. Kesel juga gue tuh saat itu. Karena udah capek kan. Ini kok malah kesurupan. Gue lagi capek lagi gitu kan. Pengen balik gitu pengen tidur. Akhirnya gue naik tuh ke atas. Pengen berhenti kan. Itu kan masih jalanan ya. Naik ke atas villa, ternyata pas udah nyampe di villa itu suasananya horor bener gitu loh. Dan sepi gak ada siapa-siapa. Ya nih yang ada setannya nambah nih. Akhirnya gue muter balik tuh. Malah nabrak trotoar lagi. Duak. Wah kampret nih setan dalam hati gue. Mobil gue malah kena beginian kan. Akhirnya gue balik lagi ke jalan raya. Nah di situ kita sempat berhenti ke warung. Jer tolong Jer, itu kali aja warung bisa bantuin tuh, gue bilang kayak gitu kan. Maksud gue biar kita bacain dulu di pinggir jalan gitu loh. Nah si warung bilang, aduh bang saya gak ngerti gitu-gituan, kata dia. Itu aja di bawah tuh ada tempat cuci motor, kata dia. Di situ ada Pak Haji biasa nyembuhin, kata dia. Ya udahlah akhirnya balik lagi. Nah setelah itu kita kan turun. Nah di situ tuh kita udah mulai kesel ya, karena kan udah capek ya. Kok nih malah setannya nggak hilang gitu kan. Nah di situ gue baca ayat kursi. Si Jero itu buka Google ya, kayaknya dia ngapal surat deh. Hingga akhirnya si Mr. X itu baca ratib sambil megangin air ya, mungkin mau dikasih ke Cici. Nah Cici tuh mulai berontak. Si Ivan tuh megangin gitu loh. Dan tenaganya tuh mirip tenaga cowok gitu loh, nggak tenaga cewek gitu lah. Nah si Ivan itu bukan yang baca doa, dia tuh malah bilang melototin ke setannya, ini bukan tempat lu, ini bukan tempat lu. Di situ gue ngakak ya, goblok banget nih orang, gue bilang. Kenapa dia ngomong kayak begitu? Hingga akhirnya setan itu di luar dugaan ya, bilang panas gitu kan. Dalam hati gue, hebat juga gue nih, gue bilang. Maksud gue kita semua bisa bikin setan kepanasan gitu kan. Hingga akhirnya itu di mobil suasana jadi chaos ya. Dan gue ngeri ketabrakan gitu loh. Dan kita pun nyampe di warung cuci motor itu. Dan di situ ternyata rame orang. Nah langsung tuh gue turun, Pak tolong Pak ada yang kesurupan. Katanya di sini ada Pak Haji yang bisa ngobatin ya. Nah langsung tuh rumunin kan di mobil gue kan. Nah di situ gue langsung mikir, wah ini konten nih gue. Langsung gue rekam tuh dibuat di video kan. Tapi untungnya di situ Cici udah mulai membaik ya. Dan setelah rame-rame itu dibacain, si Pak Haji tuh bilang nanti lewat dari Garut juga hilang setannya, dibilang kayak gitu. Sekarang sih udah nggak ada. Tadi di jalan itu, jalan apa disebut, udah nggak ada mas.
udah aman lah cicinya gitu. Ya udah akhirnya tadi gue videoin kan, udah gue selesai, udah ngerasa aman, kita jalan lagi tuh. Karena udah malam banget itu. Kita udah ngantuk juga hingga akhirnya karena ada kejadian itu ya, si Jero itu nambah lagi cutinya sehari karena ada kasus itu ya. Ya udah akhirnya kita nyari hotel. Nah pas nyari hotel itu si Cici kan gue lihat tuh, gue lagi nyetir ya dari kaca apa sih namanya di mobil tuh yang di depan, spion tengah ya, kaca spion tengah ya. Nah di situ matanya itu ngeliat ke gue gitu loh. Ini masih kesurupan bagaimana kan, dari tadi kok liat ke gue terus gitu loh. Hah? Ganteng ya? Iya juga sih, bisa jadi. Nah setelah itu tiba-tiba tangan dia megang ke paha gua gitu loh. Dit, kata dia, lu gak apa-apa, kata dia. Buset, gue merinding kan. Gue kira setan, gue tepak tuh kan. Pak. Enggak, ini gue, Dit, kata dia. Tadi itu gue ngeliat lu gak ada, kata dia. Apalagi liat gue gak ada nih, gue bilang kan. Sakit nih orang, gimana sih, gue bilang. Ya udah ntar aja, gue bilang ntar aja. Udah akhirnya kita nyampe Bandung tuh, malam banget ya. Situ kita nginep rame-rame. Nah habis nginep rame-rame itu kan kita tidur tuh, kayak tidur di tenda tuh, rapat-rapat lagi. Nah ini gak ada yang mau deket Cici kayaknya nih, semuanya jauh-jauh nih. Sampai akhirnya si Mr. X itu agak deket mungkin sama si Cici ya. Nah gue bilang biar aman dah sama dia aja nih. Nah akhirnya pas pagi harinya si Cici tuh udah bisa ketawa-ketawa lagi. Nah dia cerita dah apa aja yang dia lihat. Jadi pada saat itu di situ dia bilang, jadi pas mobil gue berhenti tuh turun injek ranting, di situ dia lihat di pohon ada setan gak ada kakinya, mukanya rusak. Makanya dia megang celana gue terus tuh saat itu. Nah setelahnya kenapa dia minta si Mr. X ini tutup pintunya? Karena dia ngeliat ada setan tuh lagi terbang di mobil gitu loh. Di sampingnya Mr. X yang lagi ngerokok. Makanya dia minta ditutup. Dan itu mukanya juga rusak. Nah di situ gue merinding kan. Duh nih setan masih ngikut apa enggak nih yang pas lagi di Bandung. Tapi sih si Cici ini udah ketawa-ketawa gitu loh. Hingga akhirnya gue pun ya udahlah, udah nggak ada nih kayaknya, udah aman gitu kan. Dan gue pun ketemu tuh sama orang yang memang gue janjian ya. Dan itu juga telat jadinya. Karena kan rencananya malam itu. Nah di sini nih yang horornya nih. Ketika udah di rumah, si Ivan ini sama salah satu keluarga gue lah. Sebut aja namanya Jaeng ya, ini orang rumah gue ya. Jaeng, itu di mobil ada yang ngikutin gak sih? Nah tanpa dibilang, diceritain dari awal, orang itu bilang, oh ada. Itu di Garut dia bilang. Sebenarnya yang diincar itu adalah si Adi atau gua, Fajar. Tapi setannya katanya gak bisa masuk. Jadi masuknya ke Cici. Makanya kenapa si Cici kayaknya tuh mau nyerang gua gitu loh. Dia melototin gua terus dari awal gitu loh. Katanya gak ngerti kenapa. Cuman intinya setannya itu katanya kesel sama gua. Lah di situ gua bingung kan. Salah apaan gua ya? Yang nyari kuntilanak kan bukan gua, si Mr. X gitu kan. Kok malah gua yang kena gitu kan. Apa mungkin karena gua yang ngajak Mr. X? Gak ngerti juga. Dan gua pun kayaknya misi-misi juga segala macem deh. Gak ngerti deh gue kenapa tuh. Nah disitulah tuh akhirnya cerita gue di Gunung Papandayan. Dimana ya pelajarannya ya kalau bisa sih jangan suka nantang-nantang juga ya. Mungkin kita jangan takut gitu ya. Tapi ya jangan nantangin juga. Kayak temen gue tuh nyari-nyari kuntilanak dimana hingga akhirnya ya yang rugi tuh temen kita juga. Karena kan mungkin gak semuanya berani gitu kan. Nah akhirnya dia yang kena deh. Gue gak tahu juga sih apa hubungannya apa enggak. Tapi ya kalau menurut gue dimanapun kita berada ya sebaiknya jaga lisan, jaga sikap, sopan santun. Itu sih cerita dari gue. Sekian, terima kasih nih teman-teman dari Do You See What I See ya. Jangan lupa mampir juga ke channel gue nih, RJ5. Jangan lupa juga follow Instagram gue, Dari Laditya, karena gue baru main TikTok nih. Thank you. Do you see what I see? Jangan lupa untuk subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya sebagai bentuk dukungan kamu. Do you see